Shalom, kita berjumpa kembali di dalam program Bible Study Online CK7, di mana hari ini kita akan mempelajari satu hal yang sangat-sangat perlu kita mengerti, bahwa kita bisa ada di dalam sebuah suasana yang mungkin menggetarkan hati, mungkin membuat kita takut, mungkin membuat kita gentar menghadapi segala sesuatu. Tetapi oleh tuntunan firman Allah, kita bisa memperkatakan iman kepada Tuhan dan menguatkan jiwa kita. Inilah kuasa yang Tuhan berikan buat kita semuanya, anak-anaknya, bahwa kita bisa berkata kepada diri kita sendiri, ayo tetap kuat, ayo tetap maju, ayo tetap percaya, ayo jangan putus asa. Nah, inilah yang harus ada di dalam setiap anak-anak Tuhan. Nah, Mazmur 103 ini berbicara tentang pujilah Tuhan hai jiwaku. Mengapa pemazmur mengajarkan seperti itu? Mengapa kita perlu ngomong, bicara dengan jiwa kita sendiri? Tentunya kita akan membaca dan merenungkan, namun lebih dahulu kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan, supaya rohnya diberikan kepada kita, sehingga kita mengerti apa yang kita baca. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Allah. Terima kasih Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur,
kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kami bersyukur sepanjang kasih-Mu Bapa. kami mau menyembah-Mu. Kami bersyukur buat kebaikan. Kami bersyukur buat kasih sayang-Mu. Sepanjang hidup kami memuji-Mu. Yesus, Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. amin, 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 amin. Selamanya Engkau ajaib dan hebat bagi kami. Itulah sebabnya kami bersukacita, bukan hanya lewat mulut kami, tapi hati dan jiwa kami. Jiwa kami akan selalu memuji dan mengagungkan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus.
kami akan melanjutkan pembelajaran kami. Terpuji namamu kau selama-lamanya. Dalam nama Yesus, mari yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kita akan membaca dari Mazmur 103 saudara. Pada perikop pujilah Tuhan hai jiwaku. Ini pengajaran dari Daud, seorang raja Israel yang sangat terkenal ketika dia mengalami berbagai macam penderitaan dan masalah. Ya, dibenci oleh Raja Saul, dikejar-kejar hendak dibunuh, ya. Dia harus lari mengasingkan diri. Belum lagi ya, anak-anaknya mengkudeta dia. Simei keturunan Saul mengledek dan menghina Daud. Semuanya dihadapi Daud. Tapi mengapa Daud bisa kuat tampil sebagai pemenang? Ternyata Daud memberikan pelajaran dan pengajaran yang luar biasa. Daud menenangkan dan menguatkan hati dan jiwanya. Dengan demikian, dia bisa memuji dan menyembah Tuhan. Nah, mari kita pelajari dan membaca ayat ini, saudara. Demikian firman Tuhan, Mazmur 103. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenankan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya dan atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Adapun manusia, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu. Bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala tentaranya, hai pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendak-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala perbuatannya, di segala tempat kekuasaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Saudara, banyak sekali lagu-lagu rohani ya mengambil dari ayat ini. Ya, sebut saja misalnya, setinggi langit dari bumi, demikianlah besarnya kasih Tuhan. Itu ada dalam syair lagu, saudara. Lalu sejauh timur dari barat, demikian jugalah dijauhkannya daripada kita pelanggaran-pelanggaran. Ada dalam pujian. Seperti Bapa sayang kepada anaknya. Ya, demikianlah Dia sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Nah, ini Mazmur, ayat-ayatnya banyak sekali diambil untuk sebuah syair lagu. Dan lagu-lagu itu sangat memberkati kita, menguatkan kita, meneguhkan iman kita, dan mengingatkan kita bahwa Allah tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Nah, sepenting itulah pengertian kita tentang kasih Allah.
Seperlu itulah kita mengerti bahwa Tuhan betul-betul memperhatikan anak-anaknya. Sampai-sampai Daud mengakui bahwa meyakinkan jiwanya bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu setia, Tuhan itu tidak pernah mengingkari janjinya, Tuhan itu berkuasa atas segala-galanya. Daud mengambil kalimat itu untuk menguatkan jiwanya karena keadaan sekelilingnya sungguh sangat membuat dia tertekan, membuat dia sangat-sangat menderita. Atau bahkan ketika dia ditegur oleh Nabi Nathan karena dia berdosa dengan berzinah bersama dengan Batsheba, lalu membunuh suaminya itu Uria. Ketika dia ditegur pun dia menyatakan bahwa, "Hai jiwaku, lihat kebaikan Tuhan. Hai jiwaku, perhatikan bagaimana Allah itu baik. Oleh sebab itu, hai jiwaku, pujilah Tuhan." Wow. Kita memiliki teladan hidup yang luar biasa dari seorang Daud. Sebab apa, saudara? Daud menyatakan, mengungkapkan rasa syukur dan pujian kepada Tuhan atas semua, entah keuntungan, berkat, serta kasih setia Tuhan yang dilimpahkan atas umat perjanjian. Ya kepada Daud pribadi, ya kepada anak cucunya, ya kepada orang Israel yang dipimpinnya, termasuk sekarang di perjanjian baru. Saudara dan saya wajib mengucap syukur karena segala berkat dan anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita. Jangan pernah sekali-kali kita abaikan Allah. Jangan sekali-kali kita melupakan kebaikan Tuhan. Kalau kita tidak bisa melihat hal seperti itu, celakalah kita, saudara. Berapa banyak dan berapa kali Tuhan menolong kita. Sampai-sampai diberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Harusnya kita yang dimurkai Allah. Harusnya kita yang dihajar Tuhan. Harusnya kita yang dihukum Tuhan dengan hukuman yang kekal itu. Tapi karena kasihnya, kebaikannya, dia seperti seorang bapak yang sayang kepada anaknya. Masa sih kita mau melupakan hal itu? Masa sih kita mengabaikan kebaikan Tuhan itu? Puji Tuhan, lewat kuasa Roh Kudus kita diingatkan. Ayo memuji Tuhan, ayo menyembah Tuhan, ayo jiwaku pujilah Tuhan. Sebab dia Allah yang besar dan berkuasa. Nah, kalau kita mundur sejenak, saudara. Sejak kejatuhan Adam dan Hawa, ketika dia jatuh dalam dosa, itu mengakibatkan Adam dan Hawa dan keturunannya itu mengalami penderitaan demi penderitaan. Saya bisa membayangkan bagaimana kalau seandainya Adam dan Hawa tidak berbuat dosa. Tidak akan pernah ada penderitaan. Nggak ada masalah. Nggak akan ada penyakit. Bahkan tidak ada kematian. Kenapa? Karena Adam dan Hawa hidup kudus, benar, dan tidak berbuat dosa. Tapi nyatanya mereka jatuh dalam dosa. Lebih mendengarkan bujuk rayu si iblis dalam bentuk ular itu. Memakan buah yang dilarang oleh Tuhan. Buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Dengan harapan Hawa dan Adam itu mau sama seperti Tuhan. Tapi nyatanya mereka mengingkari perjanjian Tuhan. Dan akibatnya apa? Mereka terusir dari Taman Eden. Taman kenikmatan kekal itu. Dan lebih daripada itu, Adam dan Hawa serta keturunannya akan mengalami kesulitan demi kesulitan. Mengalami penderitaan demi penderitaan. Mengalami sakit penyakit. Itu turun-temurun. Dosa dan akibatnya itu turun-temurun. Tetapi oleh anugerah Allah, ketika Tuhan memilih bangsa Israel sebagai umat pilihannya, disitulah Tuhan memperlihatkan bagaimana rencana keselamatan bagi umat manusia lewat bangsa pilihan ini. Termasuk Daud, Raja Israel itu adalah manusia yang dipersiapkan Tuhan. Untuk apa? Memperkenalkan kasih Allah kepada bangsa Israel. Memperkenalkan kebaikan Allah kepada manusia di muka bumi ini.
Sampai nanti pada sejarahnya, dengan kedatangan Yesus Kristus ke dunia ini, 2000 tahun yang lalu, Allah memberikan sebuah anugerah keselamatan yang luar biasa. Itulah sebabnya, ketika menghadapi masalah, menghadapi penderitaan, mungkin sakit penyakit, ujian dari Tuhan, mungkin pencobaan dari si jahat, kita bisa memastikan, seperti Daud memastikan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Wong anaknya sendiri saja, yaitu Yesus Kristus, diberikan buat kita. Apalah artinya sakit penyakit? Apalah artinya penderitaan? Makanya dengan kuat, dengan lantang, Daud berkata, "Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Hai jiwaku, pujilah namanya. Hai jiwaku, jangan lupakan segala kebaikannya." Daud sendiri menanamkan dalam dirinya tentang betapa Tuhan tidak pernah meninggalkan dirinya. Dia yang mengampuni dosamu, hai jiwaku, begitu kira-kira. Dia yang menyembuhkan sakit penyakit dalam dirimu. Dia memberikan karunia-karunia penebusan dan kehidupan kekal disediakan bagi engkau. Itulah sebabnya, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Contoh Daud ini harus betul-betul kita mengerti dan kita lakukan, saudara. Sama seperti Daud, sama seperti Ayub, sama seperti manusia-manusia perjanjian lama yang diizinkan Tuhan mengalami penderitaan dan mereka ditolong Tuhan. Demikianlah kita semuanya. Kalau Tuhan izinkan kita mengalami penderitaan, penganiayaan, kesulitan-kesulitan hidup, Tuhan pasti menyertai kita. Dan yang utama sebenarnya, kita harus sadar bahwa Tuhan itu mengampuni kita dulu. Itu karunia pertama dan yang paling penting yang dapat kita terima dari Allah. Mengapa kita perlu pengampunan dari Tuhan? Seperti di ayat yang keempat, saudara. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Artinya nebus itu membayar lunas dengan cara mengampuni dan melupakan. Melunasi hutang-hutang kita. Artinya kita diampuni. Nah, lewat pintu pengampunan inilah nanti mengalir segala berkat itu. Ya kesembuhan atas sakit penyakit. Ya ketenangan jiwa atas kegalauan dan kekhawatiran. Ya kelepasan dari keterikatan dunia ini. Serta keselamatan yang menanti kita untuk kita nikmati bersama-sama dengan Tuhan. Disinilah Allah menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang sungguh-sungguh takut akan Allah. Sebab apa, saudara? Sebab takut akan Allah merupakan ketakutan yang memulihkan. Takut di sini berbeda dengan ketika kita takut menghadapi segala sesuatu yang mengancam jiwa kita. Bukan ketakutan seperti itu. Karena ada dua jenis ketakutan ya. Kita takut kepada sesuatu karena mengancam keselamatan kita. Mengancam ketenangan kita. Itu ketakutan lumrah dunia ini. Tetapi ada rasa takut yang harus kita miliki, yaitu takut akan Allah. Takut akan Allah inilah kekuatan untuk memulihkan kehidupan kita. Mendorong kita berbalik dari kejahatan. Takut akan Allah akan memelihara semua ketetapan Allah. Takut akan Allah adalah berusaha untuk hidup dekat dengan Tuhan. Takut akan Allah mencintai firman-Nya. Dan takut akan Allah selalu melakukan apa yang diperintah dan hukum-hukumnya. Inilah yang diajarkan Daud kepada bangsa Israel. Dan hari ini saat kita membaca Mazmur 103 ini, kita mengerti sekarang mengapa kita harus takut akan Allah. Karena dari situlah pintu pemulihan, pengampunan terjadi dalam hidup kita. Nah, berkat-berkat apa saja yang disampaikan oleh pemazmur ini, oleh Daud ini, yang diberikan dari Allah kepada mereka yang takut akan Dia. Yang pertama, berkat kasih setia dan pengampunannya. Itu jelas. Kita dipulihkan keadaan kita, khususnya rohani kita, jiwa kita, roh kita dipulihkan. Hubungan kita dengan Bapa dipulihkan kembali. Diampuni, dilupakan segala pelanggaran dosa kita.
Tetapi sejauh timur dari barat, ayat 12 tadi. Ya, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Itu berkat yang luar biasa loh saudara. Berkat jangan cuma dihitung dari materi atau bendawi gitu. Bagi kita justru berkat yang luar biasa adalah pengampunan dari Allah untuk kita. Itu yang pertama. Yang kedua, berkat belas kasihan. Berkat belas kasihan itu begini. Kita itu ada dalam pemeliharaan Tuhan sebagai Bapa kita. Makanya hanya kita orang percaya kepada Yesus yang memanggil Tuhan itu sebagai Bapa. Mengapa? Karena selain kita punya hubungan yang baik dengan Bapa, Dia menjadi Bapa yang baik buat kita. Belas kasihannya diberikan buat kita semuanya. Di ayat yang ke-13, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Saudara lihat ya, rahasia harta surgawi yang luar biasa ini saudara. Yang pertama tadi, berkat kasih setia dan pengampunannya. Yang kedua, belas kasihannya seperti seorang bapa kepada anaknya. Dan berkat yang ketiga kepada orang yang takut akan Allah adalah kesetiaan dan kebaikannya kepada anak-anaknya. Kata setia itu artinya terus berlaku dari waktu ke waktu, dari abad ke abad, dari masa ke masa. Allah setia kepada orang yang takut akan Tuhan. Dia tidak pernah berhenti mengasihi, menolong, melindungi kita. Wow, ternyata kita mengerti sekarang. Orang yang takut akan Allah mendapatkan anugerah berkat yang berlimpah-limpah. Nah, kalau kita pilah-pilah ya saudara, saya bagi menjadi beberapa bagian, minimal 3 bagian dari Mazmur 103 ini. Yang pertama begini, bagian pertama ayat 1-5, itu pemazmur mengajak jiwanya sendiri untuk memuji Tuhan. Ini, mengajak jiwanya sendiri untuk memuji Tuhan. Kenapa? Karena pribadi pemazmur, dalam diri pemazmur, dalam hal ini Daud, sudah merasakan bagaimana dia dipilih, bagaimana dia diampuni, bagaimana dia dilindungi, dan bagaimana dia diberikan berkat-berkat kemuliaan yang luar biasa. Dari seorang gembala domba yang mengembalakan 2-3 ekor domba itu di padang rumput. Sekarang dipindahkan Tuhan ke istana menjadi raja dan gembala bagi umat Israel, umat pilihan Tuhan. Makanya dengan tepat Daud mengatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku. Ini bagian pertama dari ayat 1-5. Bagian yang kedua, Daud menyatakan bahwa kasih setia Tuhan itu pasti dialami oleh umatnya, umat Tuhan. Umat Israel telah mengalami banyak sekali kesabaran dan kesetiaan Tuhan. Walaupun kadang mereka memberontak kepada Tuhan, tapi Tuhan tetap memberikan kasih setianya, mengampuni. Kita dapat temukan di ayat yang ke-6-19. Bagaimana bagian kedua ini, pemazmur menyatakan, Tuhan betul-betul mengasihi kita. Dan dikatakan tadi ya, Dia Bapa kita yang baik. Kita ini anak-anak itu domba-dombanya yang dipelihara, dilindungi dari segala malapetaka dan mara bahaya. Nah, bagian yang ketiga saudara, pemazmur kembali mengajak untuk memuji Tuhan. Jadi yang bagian pertama tadi, jiwanya dibawa untuk memuji Tuhan. Yang kedua, memaparkan kepada bangsa Israel bahwa apa? Bahwa Tuhan itu penuh kasih dan sayang. Dan yang ketiga, ayo pujilah Tuhan, hai segenap umat Allah. Ajakan ini diperluaskan kepada para umat Tuhan, anak-anak perjanjian. Untuk apa? Untuk melaksanakan firman Allah. Kepada para tentara-tentara atau pejabat-pejabat, harus hidup di dalam kebenaran firman Allah.
Itulah sebabnya mengapa Daud itu sangat-sangat dicintai, dihormati, disegani, dan disanjung-sanjung oleh bangsa Israel. Dari segala kalangan. Mereka bangga memiliki raja seperti Daud ini. Sebab Daud mengingatkan, bukan cuma dirinya sendiri, tapi juga seluruh umat Israel untuk hidup dalam takut akan Tuhan. Maka jangan heran kalau Tuhan menjadikan Daud itu sebagai patokan. Patokan itu artinya begini, hei raja-raja Israel setelah Daud, kalau kalian mengikuti hidup seperti hambaku Daud, kalau engkau melaksanakan tugas di kerajaanmu seperti hambaku Daud, maka aku akan mengokohkan kerajaanmu, aku akan melindungi engkau, akan memberkati engkau. Jadi Daud itu jadi patokan, jadi rujukan kebenaran atas raja-raja Israel di mata Tuhan. Kalau mereka semuanya hidup seperti Daud. Ini luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan betul-betul mengerti, mengenal Daud itu siapa. Hati Daud itu berkenan kepada Allah. Di Kisah Rasul dikatakan nanti kalau sampai di Kisah Rasul ya ada perkataan seperti ini. Aku telah menemukan Daud bin Isai, seorang yang hatinya berkenan kepadaku. Wow. Kenapa? Karena Daud mengenal Tuhan. Karena Daud memposisikan sebagai anak Tuhan. Tuhan adalah bapanya. Tuhan adalah gembalanya. Tuhan adalah hakim yang adil. Tuhan adalah Tuhan yang patut dipercayai. Dan Mazmur ini ditutup dengan apa? Ajakan untuk semua ciptaan Tuhan. Mulai dari diri si pemazmur dan semuanya umat manusia itu memuji Tuhan dengan tulus, penuh semangat. Maka apa? Tuhan akan melakukan bagiannya, menyertai, melindungi, memberkati umat-umatnya. Oleh sebab itu, dalam keadaan apapun juga, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan itulah Mazmur 103. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami tahu sekarang lewat Mazmur Daud ini, bagaimana Daud menguatkan hatinya di tengah-tengah penderitaan. Dan Daud mengajarkan buat kami semuanya, memberikan teladan buat kami semuanya. Kalau kita takut akan Allah, maka ada berkat-berkat yang menanti kita. Berkat pengampunan, pemulihan, hubungan yang baik dengan Bapa kembali terjalin. Dan lebih daripada itu, kami menerima apa yang dijanjikan Tuhan. Kemuliaan demi kemuliaan. Dan akhirnya kami mendapatkan kehidupan yang kekal. Karena kami tinggal di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk gereja-Mu yang memberikan wadah atau media kami mempelajari firman Tuhan ini lewat Bible Study Online CK7 ini. Berkati kami semuanya, berkati gembala kami, berkati gereja-Mu ya Tuhan, berkati seluruh orang yang terlibat di dalamnya. Maka anak-anak-Mu, kami semuanya akan semakin mencintai Engkau lewat firman-Mu ini. Kami akan berpisah, kami siapkan hati kami, terima berkat yang daripada-Mu. Kekasih-kekasih Kristus arahkan hatimu pada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.